Nah di situ aku ada kalau 5 detik pandang-pandangan sama dia, ya aku senyum, ya Pak aku gitu. Nah pas aku gini ya tak paham, dia diam aja, nggak ada ekspresi dan nggak kelihatan wajahnya. nggak kelihatan wajahnya, padahal jaraknya 5, kalau nggak salah 5 meter atau 7 meter, deket banget. Dan pas noleh itu nggak ada, mungkin 5 detikan lah, mungkin 5 detikan orang itu hilang, bener-bener hilang, nggak ada bekasnya kemanapun, hilang, bukan kabur. Bajunya itu jatuh, bajunya dia, gamisnya itu sama sorban itu apa itu jatuh ke tanah, hilang, jadi langsung kayak terbang gini, cahaya, jadi cahaya, gamisnya jatuh ke bawah, orangnya jadi kayak cahaya, hilang langsung gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembara Sunyi dimanapun teman-teman berada, kali ini bersama saya Idris Firmansyah dalam segmen berbincang dengan narasumber. Kali ini kita kedatangan tamu sobat lama saya ya, namanya Mas Ihsan ya. Dia dulu sempat satu kuliah atau satu kampus dengan saya di Surabaya ya. Dan kebetulan Mas Ihsan ini mempunyai pengalaman misteri saat dulu jalan-jalan dengan temannya. Bagaimanakah kisah yang dialami Mas Ihsan? Mari kita coba tanya-tanya langsung kepada yang bersangkutan. Oke. Iya, Mas Ihsan, kira-kira dulu waktu kuliah itu gimana ceritanya waktu itu? Jadi gini Mas, untuk kejadiannya tersebut itu saya alami sama teman-teman saya di kampus dulu, teman-teman kampus, teman-teman kuliah. Kejadian ini kita alami di tahun 2017, dimana di saat itu kita masih di bangku kuliah. Kita berlapan Mas. Jadi saya sama 7 teman saya, kita prepare karena banyak tugas, kita pengen jalan-jalan di weekend ini untuk sekedar menghibur diri lah, dari kabur dari tugas kalau zaman kuliah dulu. Kita berlapan sepakat untuk menentukan kemana weekend ini, kita akan langsung kemana weekend ini. Akhirnya kita nepatin waktu di hari Jumat, kita berangkat ke Pantai Malang Selatan. Nah di Pantai Malang Selatan tersebut kita udah prepare di hari Kamisnya Mas. Hari Kamis kita udah prepare, udah siap-siap untuk datang berangkat di hari Jumatnya. Kita berlapan, saya sendiri sama teman saya Bagus, Rahman, Citra, Fitri, Mas Randu, Dina dan Rani. Kita berlapan di situ, kita sepakat berangkat hari Jumat. Setelah hari Jumat, kita nggak ada kendala apapun, nggak ada masalah apapun ketika kita prepare. Bahkan kita berangkat pun nggak ada masalah. Kita nggak ada feeling jelek sama sekali. Emang niat kita di sana satu refreshing, kedua emang kita mau bersihin pantai. Oh ada ini juga ya, misinya ke sana emang untuk bersihin pantai lah, yang mungkin paling nggak sampah kita bawa, sama mungkin yang di sana nanti tujuan kita seperti itu. Kita nggak ada kendala sama sekali. Nah di hari Jumat malam kita rencananya berangkat habis maghrib, tapi ternyata Rahman sama Bagus itu ada kuliah tambahan. Dimana kuliah tambahan tersebut sampai jam 9 malam. Akhirnya kita yang teman-teman yang lain kita nunggu di salah satu pertokoan dekat kampus. Sampai jam 9 malam Bagus sama Rahman baru selesai kuliah. Akhirnya kita berangkat dari Surabaya menuju ke Malang itu sekitar jam 10 kurang seperempat, atau udah hampir jam 10 malam Mas di situ.
kita membawa sepeda motor. Kita ada 4 motor. Nah, setelah bagus selesai kuliah, kita prepare di salah satu pertukaran tersebut, checklist barang apa yang perlu kita bawa, kita cek semuanya, kita cek seluruhnya udah siap. Kita akhirnya berangkat di jam sekian. Nah, setelah di perjalanan kita menuju Malang itu nggak ada kendala sama sekali, semuanya lancar, aman. Kita sebutin aja Mas urutan motor ya. Nah, urutan motor di sini karena kita beriringan, kita nggak mau selip-selipan, yang penting kita sampai tujuan dengan selamat, kita happy di sana gitu. Depan ada Mas Randu sama Dina, terus belakangnya lagi Bagus sama Citra, Rahman sama Fitri, dan saya sama Rani paling belakang. Nah, dari situ kita lancar-lancar aja, happy aja sampai Malang. Nah, kita nggak ada masalah sama sekali sampai di suatu desa yang akan mengarah ke salah satu pantai yang akan kita tuju. 2 desa terakhir sebelum pantai. Di situ kita tunjuk jam, lihat jam, itu udah jam 12 lebih seperempat. Entah kenapa waktu begitu lama dari Surabaya sampai Malang itu kalau biasanya normal aja, itu biasanya saya normal sampai pantai itu 4 jam. Normal itu biasanya. Tapi kenapa entah malam itu kita nggak berpikir buruk. Entah malam itu ternyata kita sampai di desa tersebut itu jam 12 lebih. Sedangkan kita berangkat jam berapa tadi? Jam 10, Mas. Jam 10 kurang. Ya, jam 10 seperempat lah, kurang pokoknya. Sampai Malang itu udah jam 12 baru jam 12 lebih. Jadi hanya memakan waktu 2 jam. Nah, dari situ kita nggak ada kejanggalan apapun, nggak mikir kalau ada apa sih ini setelahnya. Kita nggak ada berpikir apapun di situ. Sampai jam sekian, jam 12 lebih, setengah satuan, kabut itu turun. Jam segitu kabut udah turun dan padat banget. Kita motor lalu lalang itu hampir nggak ada. Jadi cuma hampir satu arah rombongan kita aja di situ. Kabut datang, gelap banget pandangan. Saya sama motor depan saya Rahman itu berjarak dekat banget. Tapi saya motornya Bagus sama Mas Randu itu udah nggak kelihatan. Padahal jaraknya deket banget. Itu udah nggak kelihatan karena kabut tadi. Nah, kita masuk desa tersebut. Tiba-tiba Rahman sen ke kiri dan teriak, ngefox. Dia pakai kacamata. Ngefox itu apa? Ngefox itu kalau kacamata kena embun kan dia minus. Akhirnya embun itu kan kena kacamata dan dia nggak bisa lihat jalan. Akhirnya kita berhenti. Dia ngeliatin ke kiri, sen ke kiri. Berhenti dulu istirahat, ngefox. Nah, habis itu kita berhenti ke kiri. Kita rest. Kita minum sebentar, istirahat sambil bersihin kacamata. Terus setelah selesai bersihin kacamata si Rahman, oke, kita lanjut perjalanan lagi, Mas. Kita lanjut perjalanan lagi, nggak jauh dari titik itu, mungkin 100 meteran. Dari 100 meter itu kita berjalan dalam keadaan masih kabut dan kita emang pelan-pelan. Dari situ kita menemukan salah satu kejanggalan yang nggak pernah aku pikirkan sama sekali. Kita berjalan pelan, habis itu sebelah kiri, entah itu orang atau enggak, tiba-tiba muncul sebelah kiri saya mengarah mau sepeda motoran, sebelah kiri gini itu ada orang jalan. Setelah aku tengok ke kiri gini, orang tersebut nggak ada tangannya sama sekali nggak ada tangan. Jadi buntung nggak ada tangan dan wajahnya itu nggak kelihatan, wajah hitam banget dan nggak kelihatan kalau itu manusia gitu loh. Pakaiannya kalau pakaiannya putih, pakai hem putih biasa, pakai sarung, tapi sarungnya itu nggak sarung yang rapi untuk buat sholat, itu nggak yang asal pakai udah. Tangan kanan kiri nggak ada tangan sama sekali. Nggak ada tangan sama sekali. Depan Rahman tadi itu cuma diem, jalan aja. Nah,
Aku yang di belakangnya kaget. Astagfirullahaladzim, apa ini aku gitu. Setelah aku tengok nggak ada apa-apanya, dan Rani yang di belakang juga lihat. Setan, hantu itu, gas. Dan aku langsung klakson teman-teman, klakson, gas rek, ayo cepet gitu. Akhirnya kita jalan. Selesai lewat situ, nggak cerita sama sekali, cuma Rani bilang, itu tadi apa sih? Wes nggak usah dirasain gitu, nggak usah dibicarain dulu lah gitu. Aku bilang biar dia nggak takut, karena dia paling belakang. Biar dia nggak takut, aku bilang itu orang gila gitu, orang gila jalan kedinginan, biar dia nggak takut juga. Padahal kalau boleh, aku sendiri peka dengan hal-hal tersebut dan yakin itu emang bukan manusia. Dari kecil emang peka lah dengan hal itu. Setelah jalan, kita nggak ada gangguan, baru itu dok. Dan nggak berpikir apapun lah kalau akan terjadi hal berikutnya. Udah kita jalan, relax, kita udah ketawa-tawa lagi di jalan. Kita udah santai, udah ketawa-tawa lagi. Sampailah kita di perempatan pantai Malang Selatan. Di perempatan tersebut, kalau kita sering ke pantai Malang Selatan pasti udah tahu perempatan itu di mana. Balai Kambang itu ya. Sebelum Balai Kambang itu kan ada perempatan. Kalau lurus ke Balai Kambang, kalau kiri ke arah pantai yang lain apa kayak Bajul Mati dan lain-lainnya. Kalau ke kanan ke Kondang Merak sama Pantai Behi dan Banyumeneng. Di perempatan tersebut, nah anehnya lagi di sini, kita ada 4 motor dan kita habis isi bensin. Kita habis isi bensin di Malang tadi itu. Di perempatan tersebut itu sama sekali nggak ada orang. Biasanya weekend tuh rame, tapi ini sama sekali nggak ada orang. Cuma rombongan kita berempat, motor berempat ini aja. Sampai di perempatan ini, motornya Mas Randu mati. Motor mati dan ternyata bensinnya habis. Padahal udah ngisi tadi. Padahal di Malang kita ngisi bareng-bareng. Dan di sini kita khawatir juga. Dan di situ ada warung di sini ada, kalau nggak salah ada dua kalau nggak salah ada 2 warung di situ masih dulu. Ada 2 warung di situ, tapi nggak ada yang buka, tutup dan kayaknya udah nggak ada orang di situ. Kita panggil juga nggak ada. Habis itu ya udah kita parkir di situ pinggir jalan di perempatan depan warung itu. Nah, motor kita menghadap ke arah Balai Kambang, perempatan itu. Di situ kan hutan Mas, hutan lebat lah, masih hutan. Di situ kita akhirnya ngetap bensin dari motorku salur ke motornya Mas Randu. Di situ kita berselang lama, hampir setengah jam atau 1 jam lebih lah di situ. Kita lama kok di situ karena kita semua nggak ada yang anak motor. Kita nggak tahu mesin semuanya, teman-teman kita nggak tahu mesin. Gimana caranya ngetap? Akhirnya dengan segala cara kita akhirnya bisa. Nah, pas kita nunggu di situ, teman-teman yang cewek, Dina, Citra, Fitri, Rani itu di depan warung situ duduk-duduk bercanda, teriak apa sih namanya, kita seneng-seneng ya. Iya benar. Ya mungkin di situ kita bercanda, teriak apa? Mungkin biar gak sunyi ya. Biar gak sunyi, dan kita yang cowok-cowok kita gimana caranya ini bensin disalurkan. Nah, setelah ramai tersebut, tiba-tiba dari arah hutan itu ada 2 orang yang ngobrol. Wujudnya nggak kelihatan waktu itu, entah siapa yang ngobrol itu. Dia ngomong, ada, kalau pendengaran saya sama teman-teman itu ada 2 orang yang ngobrol, bapak-bapak sama ibu-ibu, sambil ketawa. Nah, ketawa yang pertama saya pernah merasakan ini ketika dulu di Arjuno. Dan di situ aku udah diem. Pertama suaranya pelan, ketawa
ketawa gitu terus. Habis itu ngobrol. Kita masih nggak menghiraukan hal itu kita nggak menghiraukan karena aku udah tahu kalau itu bukan manusia. Suaranya beda banget, suaranya menggema kayak kita dalam ruangan ya, mungkin nggak asing juga dengan suara-suara kayak kuntilanak dan lain-lainnya. Kita udah tahu lah itu suara apa. Tapi teman-teman yang lain kayak Dina terus Fitri itu dia nggak tahu itu suara apa karena orang tersebut itu ngomong terus. Ngomong apa ya? Ngomongnya yang banyak yang aku tangkap si ibu itu, soalnya saya ibu sama bapak. Nah yang ibu-ibu itu bilangnya gini, iku arek apa sih? Iku arek apa sih? Yang bapaknya iku arek kesusahan. Nah si ibu lagi ngomong, aku tak rono ya tak delok. Si bapak, gak usah neng kene ae, mek apa rono, enggak tak ganggu ae. Nah ngomong ngono bener ngono aku. Nah Dina tiba-tiba kayak ngomong, apa sih iku rame ae ngono. Dina bilang gitu. Terus aku langsung noleh karena aku posisi lagi ngetap. Benar. Nah aku langsung noleh ke Dina, nah gitu. Din langsung bilang gitu, apa sih? Nggak apa-apa ngono. Iku acara ning pantai nganggo sound, dadi rame biasa ngono. Aku sering rene kok gitu. Aku sering kesini kok. Itu acara di pantai. Jadi dia pakai sound gitu ngono. Jadi denger sampai sini. Gak apa-apa aku ngono. Oh alah ngono. Ketika aku habis ngomong gitu, noleh ke arah sana dan aku bener-bener lihat ada, nggak tahu itu entah pocong atau kuntilanak nggak tahu, putih di tepi perempatan pas pojokan sebelah kanan, bener-bener kelihatan di situ. Itu yang ngomong tadi. Tapi habis itu udah nggak ada omongan. Setelah aku ngomong Din aku jelasin yang tadi, itu udah hilang suara, langsung hilang suara, nggak ada suara sama sekali. Udah yang suara-suara tadi itu udah nggak ada lagi, yang rasan-rasan ke kita itu nggak ada lagi. Udah. Itu yang lihat Mas Isan sendiri apa teman-teman juga? Teman-teman nggak tahu aku lihat apa enggak, tapi yang jelas waktu itu bener-bener aku lihat dan aku memang nggak cerita. Kan kalau kita cerita di satu tempat yang sama dengan kejadian, nanti kan akan menimbulkan kejadian yang selanjutnya malahan. Mending aku keep biar teman-teman gak takut juga, karena perjalanan juga masih jauh dan jalannya jelek waktu itu, masih jelek sekali. Biar gak takut, akhirnya ya udah aku keep sendiri. Oke, diem, karena mungkin ya dibilang terbiasa juga enggak sih sama Mas, cuma ya sering ketemu hal-hal seperti itu. Akhirnya udah diem, kita bisa mindahin bensin tadi ke motornya Mas Randu, udah bisa. Ya sambil santai juga kita istirahat, minum, makan cemilan dulu. Kita udah jalan lagi. Nah, jalan di sini kita arah ke pantai tujuan kita. Arah pantai tujuan kita. Sekiranya kita udah ready, udah siap, makan-makan, udah selesai, nyemil-nyemil. Aku tanya sama teman, "Yuk lanjut gak?" Aku, "Yuk lanjut ayo." Gitu. Nah, kalau setiap rombongan kan pasti aku kalau nggak paling depan belakang. Karena kalau belakang kan aku bisa lihat teman-temanku semua. Nah, dari situ kita berangkat ke pantai tujuan kita. Jalannya jelek banget. Waktu itu bener-bener jelek. Kita masuk hutan, Mas. Kita masuk hutan, jalannya berlumpur karena musim hujan waktu itu. Jalannya berlumpur, kita jalan. Dan nggak ada kendala apapun di situ. Dan kita nggak ada kendala apapun ketika masuk hutan tersebut. Si Rani yang tadi sama aku pertama lihat ada orang yang nggak punya tangan itu, dia nggak tahu cerita sama teman-teman atau enggak. Ketika pas kita isi bensin tadi, ngetap bensin tadi, nggak tahu dia cerita atau enggak. Yang jelas setelah itu dia ketakutan. Dia tak bonceng itu minta yang depan. Ayo depan aja, kita depan. Gak usah, gak apa-apa, di belakang aja. Gak apa-apa kok aku. Nggak ada apa-apa kok aku, udah wis berlalu, nggak apa-apa, itu orang gila tadi aku, nggak usah dipikirin, aku bilang gitu. Udah tenang, kita jalan masuk hutan. Ketika masuk hutan nggak ada kendala sama sekali, sampai terpleset-pleset karena jalannya licin, bergelombang, dan
kita sampai jatuh ya ketawa-ketawa aja di dalam hutan, nggak ada masalah, nggak ada kendala apa-apa. Sampailah kita di pantai, dan di situ ternyata kita udah jam 3 pagi. Kita nggak nyangka gitu. Aku ya heran, kenapa kok udah jam 3 pagi kita sampai pantai itu. Kita sampai pantai kok jam 3 pagi, padahal kita yang masuk desa yang berkabut tadi itu masih jam 10 lebih. Jam 12. Iya, jam 12 lebih. Masih jam 12 lebih. Jadi perjalanan dari desa itu ke pantai itu nggak begitu panjangnya. Dan sampai pantai itu lihat jam udah jam 3. Udah lihat jam 3. Ya udah kita buka tenda di situ, prepare buat kopi, buat teh, hangat-hangatan dulu sambil nunggu subuh. Nah, ketika tenda udah jadi, kita ada yang jaga tenda karena ada yang halangan nggak sholat subuh. Kita bagi tugas, ada yang jaga tenda, ada yang sholat subuh dulu. Setelah kita sholat subuh, kita mau tidur ke tenda. Nah, ini teman saya yang Fitri sama Citra itu hilang, nggak tahu kemana dia pergi, nggak tahu tidur di mana, di tenda nggak ada, di musola nggak ada. Kita bawa 3 tenda, tiga tenda, dan dia nggak ada di situ semua, kita nyariin, ya udahlah paling ya tidur di mana, di warung itu di mana nggak tahu juga gitu. Nah, kita hiraukan aja lah gitu. Yaudah kita tidur, habis subuh kita tidur santai. Pagi jam sekitar 7 jam 8 lah kita udah bangun, masak. Satu hari di hari Sabtu kita lancar-lancar aja. Kita nggak ada kendala sama sekali, kita happy aja. Sambil bersihin ini ya sampah-sampah itu ya. Iya, sambil bersihin sampah itu kita prepare apa. Nggak ada kendala sama sekali lah. Kita happy aja di situ. Kita happy aja, nggak ada kendala. Kita sampai jalan-jalan di pantai, beberapa pantai, ada 3 pantai di situ. Kita jelajahi semua sampai lewat hutan kita jelajah semua, dan emang nggak ada kendala dan kita happy aja gitu, nggak ada prasangka apapun. Setelah kita capek sore, itu kita mandi santai. Ketika santai itu menjelang maghrib sekitar jam 5, jam 4 kita udah capek, wis selesai lah gitu. Sudah selesai jam 5 kita istirahat, udah habis mandi juga, habis asar kita masak mie di situ. Disitulah Bagus sama Rahman sama cerita, ternyata dia juga melihat orang yang tangannya nggak ada tadi waktu pertama kali dia lihat juga ternyata. Dan di situ aku nggak mau nanggepin berlebihan gitu ya. Aku bilang kayak yang aku bilang ke Rani, kalau itu orang gila yang kedinginan, udah nggak usah bahas gitulah. Udah, terus jam 5 lebih hampir maghrib ada nelayan yang datang di dekat pantai kita sama cucunya 2. Di situ ternyata nelayan tersebut mencari ikan hias. Ikan hias di karang-karang itu kalau lagi pasang kan masih bisa terjangkau sama cucunya gitu. Nah, aku ke situ. Bapaknya itu baik, bapaknya sampai mau dikasih ikannya itu, tapi kan ikan laut kalau kita bawa ke Surabaya nggak ada oksigen, mati. Akhirnya ya udah kita ngobrol-ngobrol santai aja lah sama bapaknya itu. Bapaknya itu pakai sarung, sarung ditaruh di kepala gitu. Nyantai sambil rokokan bapaknya itu. Nyantai-nyantai kita cerita-cerita, udah. Habis itu kita kan masak lagi itu di dalam di tenda. Udah, kita tinggal ke sana makan, bapaknya masih sama cucunya tadi. Di situ kita nggak ada masalah sama sekali. Setelah kita selesai makan maghrib, sudah habis maghrib kita kumpul lagi di tenda, rencana mau main game gitu. Kalau biasanya werewolf dulu itu, di situ kita mau main game itu untuk sampai malam itulah gitu, untuk santai-santai. Dan ternyata sebelumnya nggak ada petir, nggak ada angin apapun, tiba-tiba hujan gerimis.
tiba-tiba hujan, gerimis, rintik-rintik, dan angin itu apa ya, kenceng banget gitu Mas. Badai lah ya. Ya, kayak badai gitulah. Anginnya kenceng banget, dan bapak tadi yang nelayan tadi sama cucunya udah pulang. Langsung pulang itu karena emang anginnya kenceng banget waktu itu. Dan kita nggak nyangka juga karena sebelumnya nggak ada tanda-tanda apapun. Nggak ada tanda-tanda apapun di situ. Nah, ternyata ada hujan. Nah, ya udah kita ringkas-ringkas semuanya, ringkas-ringkas barang yang mungkin akan dipakai lagi untuk masak dan lain-lainnya, kita masukin tenda. Dan yang cewek ke tenda yang cewek, cowok ke tenda yang cowok. Dah, tendaku yang waktu itu masih baru Mas, nggak tahu kenapa bocor. Tiba-tiba tenda yang aku tempatin sama teman-teman itu bocor. Yang sebelumnya tenda itu baru dipakai 2 kali dan nggak ada masalah, dan ternyata waktu itu bocor. Nah, ketika tenda bocor itu ya udah kita keluar, masih gerimis, kita akalin. Nah, di situ kita akalin pakai ini apa, jas hujan. Pakai jas hujan. Nah, pakai jas hujan di sini kita tali, dan kita tali lah pokoknya. Dan ternyata ketiup angin terus. Nah, ketiup angin terus, akhirnya putus. Tenda udah terlanjur basah. Nah, gitu. Nah, dari situ aku berpikir sama Mas Randu. Nah, kita di situ Mas Randu sama Dina itu kan udah sering banget ke pantai tersebut. Di situ kita punya kenalan warung, warung langganan kita sama teman-teman. Ya, di warung ibu di situ kita siangnya emang singgah di situ. Nah, siangnya kita singgah di situ, makan-makan di situ emang, dan di situ ibunya itu cerita-cerita banyak lah Mas. Nah, aku keinget dengan ibu itu. Soalnya siang tadi ibunya itu bilang, Mas, nanti kalau hujan deras atau angin nggak apa-apa tidur di warungnya ibu. Ibu bilang gitu. Ibu, ya udah nggak apa-apa tidur sini, nanti ini ditutup aja nggak apa-apa Mas, udah kayak keluarga sendiri. Nah, ibu itu baik banget di situ. Di situ ibunya itu siang cerita banyak lah tentang pantai tersebut, di situ tuh kayak gimana. Terus keponakannya tuh kayak gimana. Di situ juga ibunya pernah cerita kalau di pantai itu pernah ditemukan tuh mayat yang hanyut dari pantai sebelumnya. Nah, di situ keponakannya yang nyelam untuk bantu tim SAR yang nemu mayatnya itu diangkat, udah jadi tulang. Yang apa? Udah mayat jadi tulang nyangkut di karang gitu. Ibunya cerita, kasih tunjuk fotonya itu, dan kita yang ngeri gitu. Nah, habis itu udah kita canda-canda lagi. Nah, ketika kondisi kita waktu itu kehujanan, udahlah aku ngomong ke Mas Randu, Mas, ya apa kalau kita tidur di rumahnya ibu, di warungnya ibu, aku bilang gitu. Coba lah sampean sing lebih akrab, coba bilang ke ibu. Nah, gitu. Ya wis, tak coba ngomong. Akhirnya Mas Randu berangkat ke warung. Ngomong ke ibu kalau kita pengen tidur di situ. Nah, karena keadaan tenda kita hujan dan nggak bisa tertolong lagi keadaannya, ibu membolehkan. Yes, gak apa-apa Mas, tidur sini aja. Lagian sana juga hujan deras, angin juga, mending di rumah. Oke. Kita semua prepare barang-barang yang penting kayak tas, terus HP. Kalau barang masak kita taruh tenda nggak apa-apa. Udah kita prepare ke rumahnya ibu. Aku yang nata. Di rumah ibu kan warung. Di bagian dalam itu yang cewek-cewek tak suruh tidur di dalam. Cowok kita di emper aja lah sambil nyantai di teras. Di teras itu kayak ada kayak gazebo, model gazebo gitu. Ada 2, kanan kiri, tengahnya pintu gini. Di situ aku sama Bagus sebelah kiri, Mas Randu sama Rahman di sebelah kanan. Yang cewek-cewek di dalam. Cewek di dalam udah semua prepare, udah yang cewek udah masuk, kita di depan. Nah, itu sekitar jam 8 Mas. Jam 8 malam, dan aku ingat belum isya. Akhirnya aku sama Bagus itu mau isya dulu.
si Rahman sama Mas Randu di situ udah pakai sleeping bag itu udah mau tidur. Iya. Aku bilang, Mas aku isak dulu ya. Aku isak sama Bagus di musola yang masih deket situ sih, ada jalan gini deket situ, di musola itu kita isak. Nah karena di situ Bagus sama aku, terus habis itu kan ada warung juga Mas di situ, di musola itu ada warung, ada Pak Yainya. Iya. Itu aku haus emang, beli minum di Pak Yai. Bagus nunggu di musola. Aku beli minum dulu ke warungnya Pak Yai. Pak beli minum gitu. Habis itu Pak Yainya bilang, dari mana Mas? Gitu. Dari Surabaya Pak. Ini kita lagi ngecamp. Lah tendanya sampean di mana Mas? Gitu. Tak tunjuk di depannya rumah, ya depan rumahnya Pak Yai. Kalau lurus, jadi warungnya Pak Yai ini itu lurus sama tenda kita. Nah tenda kita ini di samping tebing. Nah warungnya ibu itu sebelahnya tebing sana. Di baliknya tebing agak ke kiri. Jadi kalau dari rumah itu view-nya tebing itu dulu, bukan pantai. Nah jadi aku ke rumahnya Pak Yai itu saya tunjuk di sana Pak, itu tenda kita. Walah, hujan Mas, nggak tidur, nggak ngungsi gitu Pak Yainya bilang. Nah aku bilang, oh ngungsi kok Pak, di rumahnya ibu, warung ibu sebelah. Walah kok di situ Mas, kok warung, nggak enak kan kalau di warung sih apa jadi penjaraan atau apa gitu. Mending di situ Mas, ada rumah di perpustakaan, itu nggak kepakai, nggak apa-apa tidur di situ, ada gentengnya kok gitu. Walah enggak Pak, ini udah akrab kok sama ibunya, udah kenal akrab, udah keluarga sendiri gitu. Nggak apa sama ibunya disuruh tadi. Oh ya udah Mas, nggak apa-apa kalau gitu bapaknya. Udah habis minum, beli minum, aku ke musola. Setelah ke musola, Bagus masih belum wudu di situ. Terus kasih minum, habis itu dia tanya, kan orang putih yang tangannya nggak ada itu orang gila atau setan? Dia tiba-tiba ngomong gitu. Si Bagus itu tiba-tiba ngomong kayak gitu ke aku, karena Bagus ini temen dari ospek, temen UKM, terus temen dari semester 1. Jadi dia tahu banget aku kayak gimana, dan satu UKM juga sama dia, dan diklat bareng di Arjuna waktu itu, diklat alam bareng sama dia, satu kelompok juga. Jadi dia tahu aku kayak gimana. Karena udah aku sama dia udah tahu. Ya udah, akhirnya aku cerita apa yang aku lihat dari pertama berangkat sampai di sini, sampai di perempatan itu ada apa. Aku ceritain semua di situ. Cerita kalau emang yang kita lihat orang buntung nggak ada tangannya itu, emang itu bukan dari bangsa kita. Itu setan, bukan manusia, bukan orang gila. Itu emang setan, tapi nggak ganggu kita. Dia emang jalan, kebetulan kita ketemu. Nah dari situ, iya makanya itu dia bilang gitu. Aku yang merinding waktu itu gitu. Tapi aku ya diem aja. Terus yang di perempatan itu dia ngomong ya, terus yang di perempatan ya udah aku cerita lagi. Nah yang di perempatan itu, kamu ingat gak ketika kita naik Gunung Arjuna? Iya. Waktu diklat alam, kamu ingat gak aku kita mau disesatkan apa? Ingat. Ya udah, itulah yang tadi di perempatan itu. Dulu di Arjuna aku sama dia mau disesatkan sama kuntilanak. Dia udah terhipnotis, dikira itu teman-teman. Padahal itu bukan, jelas banget, dan itu bukan manusia. Jadi dia tak kasih tahu itu sama persis yang kita temui di Arjuna dulu. Bilang, oh ya udah aku. Soalnya kenapa kok? Kan aku itu tegang. Katanya soalnya aku lihat kamu tegang kan gitu. Dan gak biasa nih, relax gitu. Iya gue sih tak lihat. Makanya aku ngomong ke Dina, kalau udah gak usah dirasain lagi, gak usah dibicarakan, karena itu bukan dari bangsa kita yang ngomong, itu kuntilanak.
Itu kuntilanak yang manggil-manggil kita untuk nyesatin atau gimana aku. Makanya kalau dibahas. Nah, ketika aku cerita itu, aku merinding. Waktu di musola ini. Waktu di musola itu merinding banget, merinding kayak ada orang di sebelah gitu loh. Merinding banget lah waktu itu. Dan aku diem, Bagus langsung diem juga. Hening gitu ya? Hening langsung, nggak ada pembicaraan, nggak ada suara apapun. Hening banget, nggak ada suara apapun. Kita diem-dieman, nggak ada apa-apa. Tiba-tiba kita sholat wudu aja langsung wudu. Sebelahan nggak mau. Jadi ada tempat wudu itu belok gini mas, kotak sama sebelah sini. Iya. Nah kita di sini semua jejer, nggak mau yang ke sini, nggak mau pisah. Ya kita nggak ada pembicaraan apapun. Kita nggak ada pembicaraan apapun di situ. Ya udah kita wudu, habis wudu ya kita nggak ngomong apapun. Udah kita masuk musola dan itu pantas sepi banget. Cuma ada kita tok, nggak ada siapa-siapa lagi. Yang biasanya weekend rame itu nggak ada sama sekali. Yes, kita nggak ngobrol. Udah kita sholat. Bagus yang imamin, saya makmum. Nah kita sholat di bagian cowok. Kita kayak ada yang nemenin, ada makmum lagi gitu ya? Kayak ada makmum lagi di belakang. Ketika sujud, rukuk, kayak ada yang di belakang, kayak ada yang ikut di belakang. Ya udah kita nggak bisa kusuk gitu. Dan ketika di sujud keberapa aku lupa. Ketika aku sujud, kan kita sujud kelihatan di sebelah kanan kiri tetap kelihatan. Pojok mata ini ya. Pojok mata gini kelihatan. Dan di bagian putri, musola putri, itu ada yang ikut sujud warna putih. Bener sujud, ikut sujud gini. Ya dalam astagfirullahaladzim, itu apa? Dan sholat nggak tahu itu sujud keberapa. Aku sampai udah lupa sujud. Pas rukuk ternyata keluar itu ikut rukuk juga, ikut sujud juga. Aku pas sujud dia ikut sujud. Udah selesai salam diem. Kita nggak lama, nggak wirid, nggak lama. Udah diem-dieman, udah langsung kita pergi. Kita selesai salam, udah bentar, langsung kita pergi. Dan kamu lihat nggak ada orang. Nggak ada orang sama sekali di situ. Cuma aku sama Bagus tok yang sholat. Nggak ada orang sama sekali. Sendal pun cuma aku sama dia tok. Dan pak nyainya sama ibu itu di dalam rumah lihat TV. Kan jendela masih buka, itu kelihatan dua orang di dalam. Di dalam rumah. Dan di musola itu nggak ada sama sekali, nggak ada orang. Yang sujud tadi siapa? Aku nggak cerita, udah nggak cerita sama Bagus. Yes, kita berangkat, udahlah balik ke rumah. Akhirnya kita ke warung sama teman-teman. Di situ sama teman-teman itu udah pada tidur semua. Semua udah pada tidur, cewek-cewek udah pada tidur. Mas Randu sama Rahman yang di depan Pak Siwingpek udah pada tidur. Ya sambil rileks karena habis lihat tuh rileks. Ya aku bercanda aja kan sama Bagus, biasa bercanda-canda gitu. Biar rileks lagi lah gitu, biar teman-teman nggak tegang lah ya. Nggak tegang dan teman-teman nggak bertanya-tanya kenapa. Yes, guyon-guyon aja lagi. Kita santai, duduklah di posisi yang tadi di gazebo itu. Aku di kiri, dia sama Bagus jejeran. Depanku ini kan tebing tadi. Tebing, ada rumah satu, dan samping tebing itu ada yang diceritain Pak Yai tadi. Ada perpustakaan yang hanya ada atapnya aja. Nah itu samping tebing. Kalau dari sudut warung di sebelah kiri ini perpustakaan, sebelah kanan itu tenda kita. Nah jadi di antara itu ada tebing, tenda kita, tebing, warung perpustakaan. Nah dari situ aku sambil ngolesin fresh care karena capek-capek pegel di badan, kaki kasih fresh care gini. Bagus tak ceritain, aku tadi ngobrol sama Pak Yai, terus sama Pak Yainya disuruh tidur di perpustakaan rumah itu. Aku nggak ngomong di rumah itu, gitu, di rumah itu. Nah dia ngomong, rumah di sini, rumah mana sih gitu. Aku bilang itu loh, sambil tak tunjuk. Nah sambil tak tunjuk, itu loh rumahnya, gitu.
mana sih ini dia, mana sih rumahnya, itu loh aku gitu, itu loh rumah Pak Yai disuruh tidur situ. Aku mana sih, aku lo nggak lihat, sampai dia gini-gini juga nggak lihat dia. Nah aku kan emosi akhirnya, Iya. itu loh aku gitu, sambil emosi, itu loh rumahnya gitu. Setelah aku emosi gitu, tiba-tiba muncul orang dari jalan depan perpus tadi, depan rumah tadi itu. Ada orang jalan kayak buru-buru banget, orangnya itu buru-buru banget. Tiba-tiba pas itu orangnya muncul, orangnya itu muncul gede, ada kalau 2 meter tingginya. 2 meter Tinggi, bukan 2 meter itu bukan gemuk atau kurus enggak, atau serem enggak, badannya itu proporsionis, dari kekar gitu loh. Badannya bagus, atletis, dan buru-buru jalan. Dia di situ buru-buru jalan, bajunya itu gamis, pakai gamis. Kalau kita lihat seseh Pak Kiai Ustaz, iya benar kayak gitu. Nah pertama dia muncul, dalam hatiku langsung, oh itu setan. Karena aku pas nunjuk langsung muncul, aku langsung feeling pertama aku langsung, oh itu setan. Tapi logika aku main, karena waktu maghrib tadi aku ketemu sama nelayan yang pakai sarung di kepala. Nah bagus langsung ngomong, oh Pak Igusan, iku nelayan. Aku langsung ngomong, nelayan iku, aku ngomong. Dia masih buru-buru, kayak mau kemana gitu, buru-buru pokoknya lari. Sampai di depan warung, jarak mungkin cuma 5 atau 7 meter. Orang itu berhenti, enggak apa ya, berhentinya itu enggak maju gini, enggak ngerem atau enggak apa, langsung berhenti, wes gini, langsung noleh. Kalau kita lihat film-film setan, film-film hantu di televisi, mirip seperti itu. Jadi berhenti, langsung noleh gini, dan nggak pelan, langsung gini, langsung noleh gini. Orangnya tuh tinggi, pakai gamis hitam, sini gamisnya hitam, tengahnya sini putih, terus kepalanya ini pakai sorban yang mungkin model kuncup gini mas, kayak sorban wali Songo mungkin itu, kuncup gini, rambutnya segini, tapi wajahnya nggak kelihatan sama sekali. Nggak kelihatan sama sekali wajahnya. Noleh ke aku. Nah di situ aku ada kalau 5 detik pandang-pandangan sama dia, ya aku senyum, ya Pak, aku gitu. Nah pas aku gini, ya tak paham, dia diam aja, nggak ada ekspresi dan nggak kelihatan wajahnya. Padahal jaraknya 5, kalau nggak salah 5 meter atau 7 meter, dekat banget. Dan pas noleh itu nggak ada, mungkin 5 detikan orang itu hilang, bener-bener hilang, nggak ada bekasnya kemanapun, hilang, bukan kabur. Bajunya itu jatuh, bajunya dia, gamisnya itu sama sorban itu apa itu jatuh ke tanah, hilang, jadi langsung kayak terbang gini, jadi cahaya. Gamisnya jatuh ke bawah, orangnya jadi kayak cahaya, hilang langsung gitu. Dan nggak ada apa-apa lagi di situ. Langsung aku tengok gini, nggak ada apa-apa. Si Bagus langsung astagfirullahaladzim, nabrak meja. Aku pun ikut nabrak meja juga sambil pakai sarung gini nutupin. Kedengeran kan teman-teman, bangun. Akhirnya nggak ada apa-apa di situ. Dan teman-teman bangun, ada apa? Mas Randu sama Rahman bangun. Aku masih nggak mau buka mata. Bagus nggak mau buka mata, cuma dalam hatiku sama Bagus dan lisan cuma bilang istighfar aja, astagfirullahaladzim, apa itu, astagfirullah. Karena ada orang, bener-bener wujud orang, dia nempel di tanah dan hilang. Jadi nggak buruk, nggak berdarah, nggak kayak orang yang pertama aku lihat yang buntung itu, enggak, dia rapi. Tapi kamu lihat gamisnya itu ada di tanah? Nggak ada, kosong, nggak ada apa-apa. Nggak ada sama sekali. Jadi ya kosong. Dan aku nggak mau buka mata ketika Mas Randu sama Rahman megang-megang badan. Apa ada dan gubuh semuanya. Aku nggak berani buka mata. Aku takut yang ini ternyata masih orang tadi gitu. Astagfirullahaladzim sambil tutup mata, astagfirullahaladzim. Baru habis itu aku ngintip, ternyata oh benar emang Mas Randu.
Aku buka baf sarung udah bagus arek aku gitu. Teman-teman gue ini aku dia baru bangun astagfirullahaladzim gitu. Kita nggak nyebut apapun setelah istighfar astagfirullahaladzim karena deket banget dan hilang gitu. Udah kita relax, ada apa Red? Aku coba bilang ke Mas Randu, ya bentar aku nafas kamu ya. Nafas bentar aku bentar ya aku udah mulai relax bagus masih astagfirullahaladzim. Habis itu wes kita santai udah mulai relax. Nah di situ aku lupa kalau kita lihat apapun di suatu perjalanan mending gak usah diceritakan. Dan di situ nggak tahu kenapa aku lupa, bener-bener lupa. Aku langsung cerita aja ke Mas Randu sama Rahman. Cewek-cewek nggak dengar masih tidur. Di situ Rahman sama Mas Randu tak ceritain dari mulai awal di musola itu. Jadi aku ketemu Pak Yai, terus di musola itu aku diem-dieman, terus aku ketemu apa itu di musola yang aku sujud ternyata ikut sujud juga. Aku ceritain semuanya itu. Terus balik ke warung hingga barusan kejadian itu kan. Terus habis itu aku cerita lagi. Bagus sih ngeyel gitu. Aku nunjuk rumahku karena Pak Yai mau bilang suruh tidur rumahku gitu. Suruh tidur di rumah situ. Nah, pas aku nunjuk ketiga, Mas. Orang itu muncul depan sini aku ngono. Depan sini, depan warung, Mas, 5 meter dari sini. Sebelah sini aku sampai nunjuk-nunjuk gitu. Dan tiba-tiba, Mas, orang itu hilang. Pas aku ngomong hilang, lampu di atasku mati. Langsung mati. Ayo depan sih hilang, Mas, tiba-tiba aku lampu mati. Di dalam rumah enggak, tetangga sebelah enggak, di atasku mati. Lampu di atasku pas mati, tiba-tiba lampunya mati, Mas. Dan ketika lampu mati itu aku langsung ngomong astagfirullahaladzim, ya Allah masih di sini ternyata. Astagfirullahaladzim. Terus aku langsung ambil keputusan, Mas, aku nggak mau tidur di luar, mending kita gabung sama cewek. Mending kita gabung sama cewek tidur di dalam. Ini tirai tutup, pintunya kan masih kayak pintu warung kan yang ke atas gini. Nah rolling door gitu. Yes, kita masuk ke dalam. Yes, karena Rahman sama Mas Randu yang nggak ngalamin kejadian itu, dia ikut ketakutan juga. Nah ketika lampu mati itu Mas Randu mau cerita. Nah sebenarnya itu ternyata lampu mati. Nah dia itu nggak jadi cerita akhirnya. Karena lampu mati dia nggak jadi cerita. Yes, Mas, kita tidur dalam aja. Semua kita tidur dalam, jangan ada yang di luar. Terus kita nggak berpikir panjang di situ. Jadi di depan warung itu kita tas di situ, jaket di situ, HP, kontak, motor, semua masih di luar barang-barang kita. Kita langsung buru-buru aja masuk di dalam rumah. Cewek-cewek udah tidur semua. Nah Mas Randu sama Dina itu kan udah tunangan. Dia yang paling dekat, jadi udah tunangan. Habis itu udah masuk geser. Nah kita yang cewek udah di dalam berempat. Yang paling pinggir itu ada Dina. Nah Dina habis itu kan Mas Randu Bagus, aku Rahman. Karena aku gak mau di pinggir. Rahman paling pinggir luar, deket paling ya rolling door lah, deket sama rolling door, cuma nggak begitu deket sih. Nah di situ Rahman, aku nggak berani nutup. Rahman yang suruh, Man, minta tolong tutup pintunya. Dia nggak berani, kamu Ais. Lah kamu nggak diwedeni kok, nggak takutin, kamu nggak ketemu apa kok aku. Apa tutup aja. Aku tiduran gitu, ditutup sama Rahman, nggak bisa nutup. Jadi pintu itu tutup cuma setengah badan. Jadi bawah itu masih kelihatan, kalau ada orang ada apa masih kelihatan. Padahal tadinya bisa ditutup. Harusnya bisa, itu nggak bisa. Ditarik gini nggak bisa tutup. Rahman akhirnya lari tidur di sebelah kananku sini. Sebelah kanan dia paling pinggir, udah Bagus, Mas Randu, Dina, terus cewek-cewek lah. Nah dari situ kita udah tiduran di situ, udah nggak mau cerita apapun.
Udah kita diem-dieman, terus aku yang paling nggak bisa tidur. Entah kenapa semua teman-temanku tidur semua udah. Semua udah pada tidur dan tuh nggak tahu jam berapa itu pas aku masuk itu nggak tahu udah jam berapa. Yang aku ingat aku sholat jam 8. Nah setelah itu nggak tahu jam berapa guys. Nah kita di dalam, Rahman sebelah kanan, Bagus sebelah kiri, kita tiduran pakai buff. Pas aku tutupin buat mata gini, tapi kan masih lihat lampu. Remang-remang kan ya? Remang-remang masih lihat lampu. Nah dari situ kita masih deg-degan terus. Tiba-tiba lampu yang nyala terang itu tiba-tiba redup, nyala, terus mati, nyala lagi, redup lagi, nyala lagi, gitu terus. Sampai aku astagfirullahaladzim, ternyata masih di sini. Astagfirullah gitu tuh. Nah dari itu aku nyikut bangunin, ternyata pengen bangunin karena nggak ada teman gitu. Iya. Awalin Bagus suka gini, dia nggak bangun, Rahman juga udah nggak bangun, tak lihat gini udah dari tidur. Jadi cuma aku yang masih melek itu, masih belum bisa tidur. Dan lampu itu nggak berhenti. Nah, aku astagfirullahaladzim, lampu itu berhenti, nyala terang banget, normal. Habis itu aku merem, tak buatin merem lah. Nah pas aku mau merem itu, tadi di pantai itu kita nggak ada siapapun. Jadi sepi banget, sepi polos, nggak ada orang. Dan pas aku mau tidur itu udah tak tutup, di luar itu ada orang ramai banget di depan di tempat kita yang ngobrol tadi. Itu ramai banget di situ, ramai banget, anak-anak ngobrol lah apalah, tapi nggak ada kan, setengah badan kan. Masih kelihatan kan. Kalaupun ada orang itu seharusnya aku lihat. Itu ada suara tapi nggak ada orangnya sama sekali. Jadi ada suara orang itu bercanda di luar situ, di luar tadi itu bercanda, tapi aku nggak lihat. Padahal rolling door itu setengah badan. Dari situ aku berpikir, ya masih di sini, atau itu emang orang. Barang-barangku di luar semua gitu. Wes dari yang rasa khawatir aku pasrah. Habis itu masih keadaan belum bisa tidur, agak miring gini, tiba-tiba pundakku gini kayak dibangunin gini, keplak sama orang gini, apa sih gini aku. Habis itu perut kayak digelitik gini, jauh gini, geliting apa sih ya gitu. Habis itu tak pegang, aku pegangan sama orang itu, pegang, dan aku baru kali itu megang tangan selembut itu. Lembut banget, dingin, nggak ada angetnya sama sekali, dingin banget tangan itu dan halus, dan dia jari biasa nggak gerak ketika aku pegang gini. Kalau emang kita salaman kan pasti ada geraknya. Itu aku pegang udah diem, sampai aku raba-raba, dia diem, tangannya tuh diem. Halus banget, bener-bener halus tangannya itu, karena kayak orang bener-bener halus, nggak pernah kerja kasar lah pokoknya. Halus dan dingin nanyep, nggak ada rasa hangatnya di tangan itu, nggak ada, bener-bener dingin. Nah aku berpikir di sini, ini mirip tangannya cewek. Nah cewek nggak mungkin bisa nyampe ke aku, karena sebelahku Bagus, Mas Randu, dan itu jarak 2 orang kan lumayan jauh kalaupun tangan. Nah, kalaupun itu ketika megang ini dan berpikir seperti itu, masih tak pegang. Ini tangan siapa? Gak mungkin ini tangannya cewek, sama tangan teman-temanku, karena jaraknya jauh. Kalaupun paling dekat itu Dina, kalaupun mau ke belakang minta anterin Mas Randu, ngapain aku? Gitu, aku ini tangan siapa aku? Akhirnya buang, lempar gini, udah hilang. Habis itu nggak lama kembali lagi tangannya, jalan-jalan lagi, sama persis, nyolek, tak biarin dulu. Habis itu perut lagi gini, berapa sampai sini, gini, pegang lagi, tangan yang sama. Aku astagfirullahaladzim, ini tangan sing podo, ini tangan yang sama kayak yang tak pegang tadi aku. Habis itu ya Allah, sopo iki ya gitu, siapa ini aku. Nah, tak buang, lampu langsung
berap gitu lagi. Iya. Nyala mati gitu terus. Astagfirullahaladzim, gitulah astagfirullahaladzim. Habis itu ada suara gitu kayak nangis atau ketawa apa nggak tahu. Gitu terus. Nah dari situ astagfirullahaladzim, akhirnya aku dari situ pasrah, ya Allah, kalau aku ngelakuin kesalahan aku sama teman-teman ngelakuin kesalahan di sini, mohon maaf. Iya. Aku di sini ya sholat terus di sini aku yang bersihin sampah, ataupun ada mungkin sampah yang mungkin salah aku ambil, ya mohon maaf. Mungkin teman-temanku ngelakuin kesalahan, ya mohon maaf. Aku di sini nggak niat jelek, aku cuma mampir gitu dong. Nah setelah kayak gitu aku pasrah kayak gitu, baca apapun yang bisa, surat lah ya, surat pendek, sholawat. Habis itu tenang, bisa tenang, dan nggak tahu kenapa aku tiba-tiba tidur dan kebangun udah pagi. Iya. Kebangun udah pagi. Dari situ kita teman-teman bercanda-canda. Aku nggak ikut dulu karena ya Allah, semalam itu apa? Aku mikir gitu. Iya benar. Semalam itu apa yang tak lihat hilang? Ternyata si Rahman sama Mas Randu udah cerita ke cewek-cewek. Nah di depan itu udah, ya udah aku bangun mandi, kumpul ke depan. Ya udah aku ceritain semua akhirnya. Karena udah siang, pikirku, udah siang, kita habis ini pulang mungkin gak ada apa-apa lah gitu. Udah cerita kalau semalam itu salaman sama tangan yang ya, dingin ya. Akhirnya semua cewek yang teman-temanku cewek tadi, mulai 4 orang itu aku cek semua tangannya, kamu salami semua. Iya. Dan nggak ada yang sehalus tadi malam. Nggak ada yang sehalus tadi malam itu. Dan teman-teman ya yo nggak tahu ini siapa ngono. Paling kamu ngigo atau apa. Enggak, aku sadar, aku masih sadar. Aku belum tidur, aku belum tidur. Habis itu ya wes lah, karena emang serius dan bagus juga ngalamin yang tapi dia nggak disalamin atau apa, cuma aku yang disalamin. Yang salaman itu cuma aku aja. Bagus enggak, yang lain-lain juga enggak ada gangguan sama sekali. Akhirnya ya udah, kita santai, wes lah, ya udahlah, yang penting nggak ada apa-apa, kita nggak ada masalah. Iya benar. Si Dina cerita sama ibu warung. Nah ibu warung mungkin nggak tahu pernah ada kejadian kayak gini atau enggak. Ibunya cuma bilang ya nggak apa-apa, mungkin itu teman-teman aja yang iseng. Biar kita nggak takut gitulah. Yang ya udah nggih Bu, aku gitu udah. Karena nggak mungkin bantah juga gitu loh, daripada ada perdebatan dan mungkin nggak percaya atau nutupin suatu hal yang janggal di situ. Ya beliau nggak tahu, yang penting aku tak iyain aja. Ya Bu gitu, aku yang penting kita nggak apa-apa gitu. Udah dari situ kita bawa sampah, udah kita taruh di sampahnya, udah bersihin, makan, kita nyantai-nyantai. Udah siang habis duhur kita balik Surabaya. Kita perjalanan dari sana nggak ada gangguan sama sekali, alhamdulillah. Kita nggak ada gangguan sama sekali, kita santai tenang di perjalanan. Kita ya bercanda-canda biasa, nggak ada masalah apapun ya, alhamdulillah. Sampai tujuan, sampai rumah kita selamat, nggak ada apapun. Alhamdulillah di situ. Nah kita pulang sampai rumah nggak ada masalah gitu sih. Nah dari situ, dari kejadian itu kita udah santai biasa, pulang ke rumah masing-masing. Aku sama Bagus satu kos, masih satu kos. Ya udah kita bahas lagi. Kita bahas lagi apa sih sebenarnya, wes kok cerita buat percandaan karena udah di kos ya. Nah dari situ tapi aku masih berpikir siapa sih sosok yang pakai baju gamis yang kayak kiai itu, pakai sorban tadi itu, yang nemuin aku sama Bagus tadi. Aku masih bertanya-tanya sama itu. Sampai sekarang pun aku masih belum tahu jawabannya itu siapa. Kalaupun
apa niatnya apa aku juga nggak tahu sampai sekarang. Dan dari situ aku pulang satu minggu setelah kejadian. Kan itu hari Sabtu, Jumat, Sabtu, Minggu. Nah minggu depannya itu aku pulang ke rumah karena aku penasaran, mau tanya ke bapakku. Karena emang aku dari kecil itu peka dengan hal-hal seperti itu. Kalau dibilang ada indra keenam, aku nggak ada, tapi peka ya, bisa merasakan, tahu, peka lah. Dari situ aku penasaran siapa sih sosok itu gitu. Nah setelah seminggu hari Sabtu itu kita pulang, saya pulang ke rumah untuk menanyakan siapa sih sosok itu, barangkali mungkin bapakku tahu sosok itu siapa. Nah hari Sabtu aku pulang dari Surabaya itu jam 9 malam, perjalanan sampai rumah itu 4 jam, dan rumahku itu kan pedalaman, harus lewatin hutan dulu. Bojonegoro ya? Di Bojonegoro harus lewat hutan dulu, dulunya hutan jati belantara, dan pas masuk desa itu ada makam PKI, makam pembantaian PKI di situ. Nah di sepanjang jalan itu sepi banget, dan perempatan terakhir yang akan masuk ke hutan itu aku lihat udah jam 12 kurang 10. Otomatis ketika aku jalan sampai hutan itu udah pas jam 12 malam, dan itu bukan hal yang 1-2 kali aku lewatin di situ. Itu udah sering lewat situ malam, dan jam 12 malam sering sendirian di hutan itu. Nah dari situ lurus jalan, nggak ada kendala, emang santai aku di situ, santai sambil ya nyanyi, kadang sholawat, santai. Jalannya tuh lurus banget, lurus. Habis itu turun. Nah pas turun ini ada jembatan, habis itu naik lagi. Nah pas turun gini, pas lurus mau turun, dari bawah itu ada orang jalan. Orang itu pincang jalannya pincang, terus pakai baju hitam, celana hitam, rambutnya panjang. Nah rambutnya segini panjang, hitam semua. Nah dari situ kan kalau di daerah itu ada istilahnya kadang orang yang nyari kata malam-malam kayak gitu, kelabang atau apa. Kembali feeling pertamaku, iki setan gendruwo ya. Tapi logikaku, oh enggak lah, mungkin ya orang nyari kata. Setelah berjalan pelan, pakai sepeda motor, beat waktu itu pelan, semakin dekat sama orang itu, kan orangnya dari bawah itu ke atas di sisi kiri. Dan aku di sisi kananku, dia jalan ke aku jalan ke sana. Papasan sebelah kiri sini. Pelan tak lihat pakai jarak jauh, emang sih yang nampak hitam, orangnya hitam semua, pakai baju hitam, jalannya agak pincang gini. Setelah mulai dekat gini, mepet banget. Ini segini udah. Ini sepeda motor, ini setir, udah segini. Aku nyapa, monggo mas, gini. Dia senyum, dan ketika senyum taringnya panjang banget, dan posisiku deket banget, sini udah segini wis. Taringnya panjang, dan sini berubah merah. Wis fix itu gendruwo. Gendruwo itu. Astagfirullah, banting kanan, langsung banting kanan, tak gas. Astagfirullah, tak lihat ke belakang masih, dan dia lihatin aku senyum. Senyum masih senyum. Banting kanan, langsung kamu gas ke rumah. Astagfirullah, begitu tak lihat belakang masih senyum. Itu jalan udah ngebut, udah mau masuk dekat rumah, udah mau itu lewat hutan, ada 2 hutan, udah ngebut, udah nggak tahu, pokoknya ngebut lah, pokoknya nggak mau tahu orang itu tadi masih ada atau enggak. Terus sampailah di rumah, minum, wudu, bersih, tidur. Besoknya aku baru cerita ke bapakku masalah yang di pantai. Katanya bapakku itu mungkin karena jalan itu akan menuju ke musola. Mungkin itu salah satu
dan pengen kenalan. Mungkin itu salah satu guru yang nyebarin agama Islam di situ, katanya bapak begitu. Dan makanya salaman, mungkin pengen kenalan atau ngucap terima kasih itu nggak apa. Gitu, itulah katanya bapakku seperti itu. Cuma bapakku juga nggak tahu siapa itu. Gitu. Jadi pada intinya mungkin syekh tersebut itu mengucapkan terima kasih atau berkenalan, karena Mas Ihsan di sana itu sudah bersihin sampah, lakukan seperti itu ya mungkin ya. Ya mungkin seperti itu ya, kita bisa ambil hikmahnya lah. Hikmahnya seperti itu mungkin. Ya mungkin itu aja pengalaman dari Mas Ihsan, mulai dari pantai sampai dia pulang ke Bojonegoro dan bertanya sama bapaknya, sehingga bisa diambil hikmahnya bahwasanya ketika kita mungkin di dalam perjalanan ataupun di dalam wisata atau apa, kita melihat sesuatu, mending tidak usah diungkapkan pada saat itu juga gitu loh Mas Ihsan ya. Mending kita aja yang tahu, teman kita jangan. Soalnya nanti ketika kita terus menggunjingkan itu, mungkin bisa mengundang ketertarikan mereka lagi gitu ya mungkin ya. Dan menambah ketakutan dari teman-teman juga. Iya, mungkin seperti itu ya. Ya mungkin itu aja mungkin teman-teman ya, mudah-mudahan bisa diambil hikmahnya, dan tetap terus saksikan channel kami Kembara Sunyi di episode-episode selanjutnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Ihsan ya. Alhamdulillah.